pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk Ibu. Saudara sekalian, tunggu kita berbahagia lagi, kita dituntun Tuhan. Tiba di penghujung bulan November, 30 November, Minggu 30 November tahun 2025 hari ini lagi. Tentunya semua ini diwarnai dengan mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan itu selalu berbicara tentang kehidupan yang berbahagia. Mujizat Tuhan selalu mau melepaskan kita keluar dari permasalahan-permasalahan manusia di muka bumi. Baik penyakit, baik dosa, baik kemiskinan. Itu semua adalah permasalahan-permasalahan, saudaraku. Maka hari ini saya menyambut kita semua dengan kasih Tuhan. Shalom, shalom, haleluya. Kita tentunya menerima shalom, shalom, damai sejahtera dari Tuhan. Kita Yesus Kristus, shalom. Kita hari ini membaca Injil Yohanes pasal yang pertama. Di dalam kitab pembacaan kita hari ini. Di dalam kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menentukan sikap kita. Firman Tuhan ini akan memberikan sebuah penerangan bagi kita. Supaya kita memberikan sikap kita hari-hari ini kepada Tuhan. Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 hingga 10. Dan nanti ditambahkan dengan Injil Yohanes pasal 8 ayat ke-12. Saya bacakan Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 10 bunyinya demikian. Dalam Dia, yaitu Yesus, ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak menguasai. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Aku berkata kepadamu, lanjut, ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenal. Ya, sampai demikian bagian ayat ini. Lanjut pada pasal yang ke-8 ayat 12. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, itu satu ayat 12. Ayat ini sungguh menegaskan kita. Kembali firman Tuhan yang kita dengar akan memberikan kita sebuah kepastian. Kita harus mengambil selalu keputusan terhadap apa yang Tuhan katakan dalam firman. Maka, saudara yang terkasih, kali ini kita akan mau mengerti firman Tuhan ini di bawah sebuah sorotan tema terang dunia. Ya. Jadi tema kita hari ini adalah terang dunia. Jadi kita beranjak terus di dalam tema-tema ibadah kita minggu ini dalam kondisi terang. Kali ini kita tiba kepada tema yang merupakan puncak tema mengenai terang adalah terang dunia. Terang dunia di sini menjelaskan tentang sosok atau pribadi. Yesus berkata dalam Injil Yohanes 8 ayat 12 tadi yang kita baca. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Saya kasih contoh. Kalau ada seorang guru, dia itu ingin memperkenalkan dirinya kepada orang banyak. Dia berkata, saya adalah seorang guru.
Karena pekerjaannya adalah mengajar. Kalau ada seorang petani, dia ingin menjelaskan kepada orang banyak, agar orang banyak mengerti siapa dia. Dia berkata, saya adalah seorang petani. Kalau ada seorang tentara, agar orang mengenal dia, siapakah dia. Dia berkata, saya seorang tentara. Itu adalah sebuah identitas yang ada dalam diri seseorang. Itu identitas saudara-saudara. Itu berhubungan dengan karakter. Kalau dia seorang guru, dia berarti biasanya dia mengajar. Walaupun dia mengajar, ada pelajaran 1 atau 2, entah apapun ilmunya, dia akan mengajar. Jadi kebiasaan dia adalah mengajar. Dia lebih banyak hidup di dalam mengajar. Kalau seorang tentara, dia kebiasaan hidup selalu di dalam pekerjaannya sebagai tentara. Kalau dia seorang petani, demikian dia kebiasaan hidup dan banyak waktunya hidup sebagai petani. Dia selalu di ladang, di mana dia punya tanah. Nah, sama. Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Yesus berkata, berarti di dalam diri dia ada terang. Terang yang menerangi dunia, yang menerangi manusia yang tinggal dalam dunia ini, saudara-saudara. Jadi kita mengerti, Yesus berkata, aku adalah terang dunia. Itu berarti tidak ada orang lain seperti dia. Karena kalau kita memperhatikan terang itu tidak bisa datang dari manusia. Terang itu datang dari surga. Itulah sebabnya ketika Yesus berkata dia adalah terang dunia, tidak ada lagi orang yang bisa berkata bahwa dia terang dunia. Yohanes yang diutus oleh Allah berkata, dia bersaksi, saya bukan terang dunia walaupun saya diutus Allah. Dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah terang dunia. Makanya di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 4 dikatakan demikian. Dijelaskan bahwa Yohanes bersaksi pada ayat 6. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Siapakah Yohanes ini? Dia adalah seorang nabi yang pekerjaannya membaptis. Jadi Yohanes juga adalah seorang nabi, tapi dia bukan seorang yang memiliki terang. Dia pekerjaannya membaptis orang-orang yang datang kepada Yesus atau pada Allah yang mau mengaku dosanya untuk diselamatkan. Jadi kalau Yohanes bersaksi bahwa Yesus adalah terang dunia, itu bahwa menjelaskan dan menggenapkan bahwa orang-orang harus mau mengerti bahwa yang mengajarkan terang belum tentu dia terang dunia. Karena Yohanes Pembaptis dia mengajarkan tentang terang. Allah yang menerangi manusia. Tetapi yang menjadi sumber terang itu adalah Allah. Makanya Yesus datang ke dalam dunia. Dikatakan inilah terang dunia. Yohanes menjelaskan kepada banyak orang. Lihatlah dia adalah terang dunia. Dia adalah Allah yang datang ke dalam dunia. Yang memiliki terang. Hanya Allah yang memiliki terang. Itulah sebabnya Yesus ketika menjelaskan bahwa dia adalah terang dunia. Itu berarti dia itu memiliki kepribadian seperti Allah. Itulah sebabnya ketika kalau dia berkata, aku adalah terang dunia, itu bukan sebuah keraguan. Itu sebuah penjelasan dan sebuah perkenalan. Memperkenalkan siapakah Yesus. Maka ketika orang mendengar bahwa dia adalah terang dunia, maka tentunya itu dihubungkan dengan pribadi Allah. Kita perhatikan. Jadi terang itu bukan berbicara tentang apa yang kita lihat di bumi ini soal cahaya atau lampu. Tapi terang di sini menyangkut hidup yang kekal. Amin. Maka hidup yang kekal itu selalu membuahkan terang. Akhirnya kalau kita melihat, kalau di dalam Yesus ada terang. Yesus memiliki terang. Dia mengerjakan pekerjaan terang. Dia memberikan sumber terang. Maka dia akan menyelamatkan setiap orang yang percaya pada dia. Itu berarti kita mau memperhatikan bahwa manusia tidak memiliki terang, saudara-saudara. Manusia membutuhkan pertolongan Tuhan atau
Manusia membutuhkan anugerah dari Tuhan untuk manusia mendapatkan terang dari Allah. Dari Tuhan. Itulah sebabnya Allah harus datang ke dalam dunia. Tanpa peristiwa dia datang ke dunia, manusia tidak pernah melihat dan memiliki terang itu. Maka inilah penjelasan yang kita harus mengerti mengenai pribadi Yesus. Lalu kita mau melihat terang dunia itu sedang berbicara juga bahwa dunia ini, manusia ini sebenarnya ada dalam kegelapan. Jadi kalau terang itu datang ke dalam dunia, itu berarti dunia itu sedang ada dalam kegelapan. Tidak mungkin sesuatu yang terang diterangi lagi. Ya tidak bisa ya. Sesuatu yang sudah terang tidak akan membutuhkan terang yang kedua. Ya. Jadi kita memperhatikannya soal manfaat terang. Jadi kalau dalam kegelapan dia membutuhkan terang. Jadi kalau Yesus datang ke dalam dunia, dia datang sebagai terang, itu berarti bahwa di dalam dunia ini ada kegelapan. Maka semua orang yang tinggal di dalam dunia ini itu ada dalam kegelapan. Kita memperhatikan kegelapan itu bersumber dari mana? Itu dari iblis. Kita memperhatikan. Ketika iblis datang ke dalam dunia dan membawa dosa kepada manusia, saat itulah kegelapan itu menguasai manusia dan dunia ini. Kita memperhatikan itu ketika Adam dicobai oleh iblis di dalam kitab Kejadian. Pasalnya yang ketiga, kita memperhatikan bagaimana iblis menghadirkan kegelapan di tengah-tengah manusia di dunia ini. Kita memperhatikan, kita baca ayatnya, pasal ketiga, ayatnya yang kita mulai dari ayat yang keempat, dikatakan begini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Itu adalah peristiwa di mana manusia telah ditaklukkan oleh iblis yang ditampilkan sebagai ular. Lalu ayat 8 dikatakan, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan? Itu manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Lalu firman Tuhan Allah kepada ular itu, lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dan dengan perut mula engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidup. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan kumitnya. Kita perhatikan. Di sini telah terjadi kutuk Tuhan. Itulah mulainya kegelapan.
Permulaan kegelapan terjadi di muka bumi saat Tuhan mengutuk ular iblis yang telah membuat manusia melanggar perintah Tuhan. Di sini titik awal. Dan sampai hari ini, fungsi kegelapan itu masih ada. Kenapa? Karena dosa itu masih ada di bumi. Tetapi kenapa terang harus datang? Apakah Yesus datang langsung menerangi seluruh umat manusia sehingga mereka tidak berbuat dosa lagi? Sesungguhnya Yesus datang untuk mempersiapkan terang selama-lamanya di surga. Yang itu nanti kita bertemu di sana, tidak ada dosa lagi di sana. Nah, itulah sebabnya saudara-saudara. Dosa yang diperlihatkan kepada kita di muka bumi sudah diperlihatkan dalam kitab 1 Korintus. Dikatakan mereka bersungut-sungut, mereka itu menyembah berhala, mereka itu mencobai Tuhan. Itu 3 unsur yang membuat Tuhan menghukum orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir menuju Kanaan. Ini 3 dosa besar yang dilakukan oleh orang Israel. Mereka menyembah berhala. Itu dosa yang begitu besar pada Tuhan. Mereka bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Mereka itu tidak pernah mengucap syukur, selalu menggerutu. Tuhan, kenapa kami dituntun Tuhan di dalam padang gurun yang di situ tidak ada makanan, tidak ada minuman. Kami diperhadapkan dengan musuh-musuh. Kami diperhadapkan dengan kekeringan krisis. Itu bersungut-sungut, saudara. Itu bersungut-sungut. Lalu mereka juga mencobai Tuhan. Apa itu mencobai Tuhan? Tuhan, jikalau Engkau tidak memberi kami makan, maka biarlah kami kembali ke tanah Mesir. Kembali ke dalam keberdosaan. Kembali ke dalam kehidupan yang lama. Kembali bersekutu dengan berhala-berhala. Itu artinya mencobai Tuhan. Saudara. Jadi ini kalau kita perhatikan. Yesus datang ke dalam dunia untuk menerangi manusia agar manusia keluar dari 3 dosa besar ini. Supaya mereka melihat terang. Dan mereka tidak lagi menyembah berhala. Supaya mereka tidak lagi mencobai Tuhan. Supaya mereka tidak lagi bersungut-sungut ketika menghadapi berbagai-bagai kesulitan. Terus kalau kita melihat terang hidup, terang dunia, itu kita sedang memandang fokus kepada Yesus. Bahwa Yesus datang, dia mengerjakan pekerjaan ini. Dia mau menolong manusia. Makanya ketika kita percaya kepada Yesus, kita akan melihat pertama adalah terang. Ketika kita mendapatkan pertolongan Tuhan, yang diperlihatkan kepada kita adalah terang. Kemenangan, kita menang atas penyakit, disembuhkan dari penyakit, yang diperlihatkan kepada kita adalah terang. Ketika kita diberkati dalam pekerjaan, dalam ekonomi kita, yang diperlihatkan kepada kita adalah terang. Terang itu adalah datang dari Allah. Datang dari surga. Itu sebabnya pergumulan-pergumulan kita harus datang bawa kepada Yesus. Kita persembahkan kepada Yesus Tuhan. Ini pergumulan saya. Ini permasalahan saya. Ini penyakit saya. Ini kondisi kelemahan saya, keluarga saya. Saya berikan kepada Engkau karena Engkau saja yang mampu menyelesaikan. Karena Engkau telah datang ke dalam dunia menyatakan bahwa Engkau adalah terang. Jadi terang itu adalah menyelesaikan semua yang gelap. Haleluya. Saya mau menjelaskan bahwa yang gelap itu faktor utama kita melihat di situ ada penyakit. Ketika seorang ada dalam sebuah penyakit yang memang dia tidak mengalami jalan keluar, itu suasana jiwanya selalu ada dalam kegelapan. Dia tidak bisa merasakan damai sejahtera. Dia selalu merasa ada dalam kekhawatiran, ketakutan, kesedihan. Itulah warna-warna kegelapan. Jadi kegelapan di sini menyangkut suasana jiwa manusia yang memang tidak bisa bersyukur, tidak bisa memuji Tuhan. Nah, kembali Yesus memberikan terang untuk membuat kita keluar dari permasalahan. Permasalahan itu bisa saja
berhubungan dengan sesama. Permasalahan itu bisa saja berhubungan dengan pekerjaan. Permasalahan bisa berhubungan dengan kondisi-kondisi ekonomi. Jadi itu semua disebut masalah. Ketika krisis ekonomi, itu masalah. Ketika persahabatan atau sesama manusia tidak ada sebuah perdamaian, itu masalah. Ketika manusia dengan pekerjaan itu membuat manusia itu diperbudak. Apa itu? Dia maunya bekerja tidak mau istirahat. Dia maunya bekerja tetapi tidak bisa berdoa. Ini masalah. Jangan orang berkata bahwa dengan bekerja terus menerus tanpa henti, tanpa berdoa itu bahagia. Keliru. Ada orang bekerja tanpa henti-henti dari Senin sampai Senin. Senin bekerja sampai Minggu, Senin lagi bekerja tanpa istirahat. Dan dia tidak bisa beribadah. Itu masalah. Jadi permasalahan manusia dengan pekerjaan pun harus kita tahu di mana masalahnya. Yaitu manusia kalau tidak beristirahat, itu masalah. Dia harus beristirahat dan berdoa. Itulah yang kita sebut masalah. Yesus mau membawa kita keluar dari masalah-masalah. Kalau kadang-kadang ada orang bilang, saya tidak mempunyai pekerjaan. Itu pun juga masalah. Jadi apa yang kita butuhkan dari Tuhan ketika dia datang sebagai terang. Membawa kita keluar dari masalah-masalah itu di dunia ini. Jadi panggillah Yesus. Kalau kita mengandalkan sahabat kita untuk memberikan pekerjaan, terbatas. Kalau kita mengandalkan saudara kita untuk memberikan kita pertolongan makanan, kalau kita kekurangan makanan, dia pun terbatas. Kalau kita mengandalkan manusia untuk menolong kita kalau kita mengalami sebuah penyakit yang sukar disembuhkan oleh dokter pun, itu pun membuat masalah. Saudara-saudara, terbatas. Baiklah, kita mau melihat Yesus sudah datang bahwa dia penyembuh. Dia membawa terang menyelesaikan masalah-masalah manusia. Maka di sini masalah yang disebut yang kita diperhadapkan adalah di sini disebut sebagai kegelapan. Apakah kita mau tetap tinggal dalam kegelapan? Amin. Apakah kita mau tetap tinggal dalam sakit penyakit? Tidak mau. Apakah kita mau tetap tinggal dalam kemiskinan atau kekurangan? Tidak akan mungkin, saudara. Bagaimana jalan keluarnya? Nah, bagaimana jalan keluar? Orang kan selalu berkata, bagaimana solusinya? Ya, solusinya adalah Yesus berkata, marilah kepadaku. Kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini, jadi Yesus datang sebenarnya untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya Yesus disebut Juru Selamat. Amin. Haleluya. Ketika kita menyanyikan lagu tadi. Aku derek Gusti, uripku tansah diberkahi. Iya, amin. Jadi di sini ikut Yesus. Supaya kita keluar dari kegelapan. Kita dibawa keluar dari semua masalah yang ada di muka bumi. Jadi kalau kita perhatikan saudara-saudara. Kalau ada orang senang dengan masalah. Itu berarti dia orang kurang waras. Amin. Oh, aku senang masalah. Aku senang bermusuhan. Itu berarti kurang waras. Kurang sehat ya. Bahasa Inggrisnya itu apa? Iya, jiwanya sakit. Kalau saya pakai bilang gendeng ya. Itu sorry. Crazy bahasa Inggrisnya. Crazy. Gila. Itu orang gila. Jadi kalau kita memperhatikan. Tidak mungkin seorang yang normal, sehat, senang dengan masalah. Senang dengan penyakit. Senang dengan kemiskinan. Tidak mungkin. Jadi saudara, makanya Yesus berkata kepada semua orang, kepada banyak orang. Semua yang mengerti, yang rindu hidup dalam terang. Terang hidup. Marilah kepadaku. Maka dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1. Dikatakan tadi ayatnya yang
ke-7, kita perhatikan ayat yang ke-7 dulu, dikatakan ketika Yohanes Pembaptis menjelaskan kepada banyak orang. Ayat ke-7 berkata begini, ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Yohanes bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Jadi terang itu dia tidak lagi selamanya di sorga, tapi sedang datang ke dalam dunia. Bayangkan saudara, kalau saudara dikunjungi, ada seseorang yang membawa sesuatu yang bermanfaat bagi saudara. Katakanlah, saudara membutuhkan hari ini makanan, minuman, dan tempat tinggal. Lalu ada seseorang datang menawarkan, maukah kau menerima pemberian saya ini, makanan, minuman, dan tempat tinggal? Apa yang di benak saudara, pikiran saudara? Apakah saudara menolak atau menerima? Pasti menerima. Mereka yang waras, yang sehat, pasti bersyukur, saya mau menerima. Apa yang menjadi tawaran Bapak pada saya? Saya mau menerima. Tinggal kita datang. Oh ya, terima kasih Pak. Saya terima atas pemberian Bapak, makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekarang hari ini saya mulai tinggal di tempat di mana Bapak berikan. Itulah yang disebut kita menerima pemberian seseorang. Yesus datang untuk menawarkan, memberikan juga. Maukah kau menerima terang? Di dalam terang itu banyak jalan keluar, kehidupan yang Tuhan tawarkan kepada kita. Jadi maukah saudara menerima? Inilah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Firman Tuhan, terima. Supaya kamu terima kehidupan. Kehidupan yang membawa kamu kepada sukacita, damai sejahtera. Keluar dari masalah-masalah kemanusiaan di dunia ini. Maka perhatikan, ketika hari ini saudara menerima Yesus, mulai hari ini saudara akan melihat mujizat Tuhan. Mujizat itu mulai terjadi satu persatu. Mulai dari penyakit yang disingkirkan. Mulai dari kondisi keluarga pribadi, rumah tangga yang katakanlah lagi suam-suam kuku yang kurang bersemangat. Tidak ada damai sukacita. Mulai juga dari kondisi ekonomi yang terhimpit, yang kondisinya mulai redup-redup. Katakanlah sampai seolah-olah sudah mulai putus harapan. Di situ akan terjadi ketika saudara menerima Yesus. Saya memperhatikan peristiwa ini. Ketika 30 tahun yang lalu. Lebih. 30 tahun lebih. Dimanakala pada saat saya masih bujang. Saya itu diutus memberitakan Injil ke satu pulau Bali. Saya di sana. Di kantong saya tidak pernah ada uang. Di kantong saya tidak pernah ada uang. Saya pergi kemana-mana selalu jalan kaki. Lokasi-lokasi pelayanan yang kurang lebih bisa ditempuh 5 kilo, 10 kilo. Saya jalan kaki. Ya namanya anak muda, oke lah, kuat, masih kuat. Tetapi bukan berarti bahwa itu merupakan sesuatu, dikatakan itu saya sudah merupakan sukses. Belum. Karena saya masih ada dalam masa transisi di mana saya belum keluar sepenuhnya dari kesulitan yang saya hadapi. Saya harus pelayanan saya itu. Kalau di dalam perkenanan Tuhan, saya harus bisa mengunjungi banyak orang dengan semua kondisi yang aman. Tidak membuat saya harus sampai berletih-letih, lesu. Karena manusia pun ada masa lelahnya. Tetapi sekalipun demikian, itu bukan berarti bahwa saya mengeluh. Tapi Tuhan selalu menyertai sehingga memberikan saya kekuatan. Tapi setelah melewati masa itu, Tuhan memberikan sedikit demi sedikit
memberikan sepeda motor. Kemudian lagi bertambah-tambah. Tuhan memberikan lagi sebuah rumah. Bertambah-tambah lagi Tuhan memberikan. Jadi inilah masa hidup saya di bumi ini. Itu disebut disertai oleh terang. Amin. Ya saudara-saudara, kalau kita menerima Yesus, di hari pertama saudara menerima Yesus, saat itu terang mulai terbuka. Tuhan mulai menuntun tahun-tahun berikutnya. Ada mujizat, ada berkat, pekerjaan, ada penambahan, ada rumah yang Tuhan akan sediakan untuk kita sebagai umatnya bisa menerima kelayakan. Tuhan tidak mengizinkan orang yang percaya kepada Dia itu ada dalam terlunta-lunta, tidak mempunyai apa-apa di muka bumi. Masa hidup dalam ketelanjangan, tidak mungkin. Jadi ini yang kita perhatikan, bahwa terang itu Yesus memberikan terangnya supaya kita manusia bisa menerima kebahagiaan itu. Maka dikatakan dalam ayat yang 12 pasal 8 tadi, barang siapa mengikut aku, dikatakan begini, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Tidak akan. Perhatikan, ini sebuah janji Tuhan. Ini sebuah keputusan. Kalau kamu mengikut aku, Yesus, kamu tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Berarti kalau kita bilang dengar kata tidak akan pernah, berarti sedetik pun engkau tidak akan terjebak dalam kegelapan. Perhatikan istilah ini. Kata yang Tuhan pakai begitu tegas. Tidak akan pernah. Berarti kalau kita ada hitung angka 1 sampai 10. Itu berarti kita tidak pernah, berarti 0. Jadi kalau ada kegelapan 1, 2, 3 sampai 10. Titik 1 pun tidak diizinkan oleh Tuhan. Berarti kita di titik 0. Berarti kita ada di titik terang. Kegelapan tidak akan pernah kita injak. Jalani. Jadi itulah kata Yesus. Barang siapa ikut aku. Nah inilah pentingnya kita melihat penegasan Yesus. Barang siapa ikut aku. Jadi yang penting di sini kita ikut Yesus. Kalau kita ikut Yesus, maka kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Itu penegasannya dia. Itulah sebabnya saudara-saudara, kita yang sudah percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Saudara-saudara yang sudah dipanggil oleh Yesus menjadi percaya. Engkau tetap tinggal di dalam Yesus. Engkau berarti tetap tinggal dalam terang. Itulah kehendak Yesus bagi setiap orang di muka bumi. Lalu kita memperhatikan, apakah terang ini diberikan hanya kepada orang tertentu? Tidak. Kepada semua orang di muka bumi, dunia ini. Apakah dia orang dari Afrika, Amerika, Australia, Indonesia, dari daerah-daerah yang kita belum tahu banyak di dunia ini. Ya, negara-negara kita tidak pernah ingat dimanapun, ujung bumi, semua orang di mana belahan bumi, di mana di situ ada manusia, terang itu diberikan untuk mereka. Amin. Jadi bagi kita di Indonesia, terang itu sudah datang ke dalam dunia, kita terima dia Yesus, maka kita tidak akan pernah berjalan dalam kegelapan. Kita tidak akan pernah tinggal dalam masalah, maksudnya. Kita tidak akan pernah tinggal lagi dalam dosa. Kita tidak akan pernah lagi bersekutu dengan roh-roh jahat. Inilah penjelasan bahwa terang telah datang ke dalam dunia. Maka kita akan menjadi anak-anak terang. Kelanjutannya kita memperhatikan bahwa mengikut Yesus dikatakan itu artinya taat. Apa yang Yesus ajarkan kita lakukan. Itu namanya mengikut. Jadi mengikut Yesus itu prinsip-prinsipnya ajaran Yesus berkata, kalau kamu berdoa, inilah ajaran doa yang aku ajarkan kepadamu. Mintalah kepada Bapa kami yang di surga.
dikuduskanlah nama. Itulah ajaran Yesus tentang berdoa. Itulah yang disebut mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti firman-Nya kita harus baca, tahu. Perintahnya kita harus tahu. Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah juga sesamamu manusia. Itulah perintah Yesus, ajaran Yesus. Nah, itulah sebabnya kita perhatikan. Hidup dalam terang, keluar dari masalah, itu mempunyai makna bagi kita hidup beribadah kepada Allah. Kita bersekutu dengan Dia, kita menerima apa yang kita minta. Ketika kita berdoa, itulah hidup dalam terang. Karena kita sudah meminta kepada Bapa Allah, pemilik hidup Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini. Di dalam Yesus Kristus kita menemukan semua itu. Nah makanya Yesus berkata, aku adalah terang. Itu berarti menyelesaikan semua masalah manusia. Manusia tidak bisa mendapatkan terang kalau dia tanpa melalui Yesus. Ada orang berkata begini, bisakah saya dapatkan terang kalau saya datang langsung kepada Allah tanpa lewat Yesus? Tidak bisa. Karena Allah, Dia telah menyatakan dirinya dalam Yesus. Jadi tentunya kalau kita memperhatikan ilustrasi, matahari kan cuma satu. Bulan cuma satu. Walaupun bintang itu banyak. Semua itu bercahaya. Tetapi kita perhatikan matahari yang sumber terangnya besar. Itu hanya satu. Bulan yang merupakan juga memiliki cahaya. Tapi juga punya satu. Tapi kita perhatikan. Kalau matahari satu. Maka kalau Yesus adalah terang dunia. Maka hanya Dialah kita bisa mendapatkan terang. Tidak bisa ditempatkan lain. Di tempat yang lain. Kalau Yesus sudah menyatakan Dia terang dunia. Berarti Dia berkata inilah Allah yang telah datang ke dalam dunia. Yang datang mengasihi engkau. Dan mau menyelamatkan engkau keluar dari permasalahan. Nah jadi kalau kita berkata orang mau datang kepada Allah tanpa melalui Yesus itu mustahil. Karena Allah telah menyatakan diri lewat Yesus. Itulah sebabnya ketika kita datang kepada Yesus itu sama dengan kita sudah datang kepada Allah. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita percaya Yesus itu kita sudah percaya Allah yang ada di surga yang kekal adanya, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itulah sebabnya saudara-saudara, di dalam kita hidup sebagai orang beriman, kita memperhatikan apa yang benar yang Tuhan telah sediakan dalam firman-Nya. Kita mengingat satu ilustrasi. Dunia ini ada dalam, sudah melihat terang. Ketika terang itu mulai terbit, maksudnya bulan atau bola lampu itu pada tanggal 21 Oktober 1879. 1879. 21 Oktober. Itu hari pertama lampu itu ada di muka bumi. Terang dalam bentuk lampu itu dihadirkan di dunia. Dia mulai menerangi dunia Eropa. Itu diciptakan oleh Thomas Alva Edison. Dia menciptakan bola lampu. Lalu hari itu 21 Oktober tahun 1879. Dia menyalakan lampu pertama kali. Lalu orang mulai mengenal lampu sebagai penerang lingkungan kita. Bukan penerang hidup. Lampu hanya penerangan lingkungan. Tapi Yesus penerang hidup. Ini hal yang berbeda. Kalau matahari penerang dunia. Tapi Yesus penerang hidup. Di dunia ini. Jadi 3 unsur terang yang kita sudah lihat. 1 terang untuk dunia. 1 terang lingkungan, lampu. 1 terang hidup. Dan ini semua bagaimana kita memperhatikan. Allah menciptakan matahari. Yesus menciptakan terang hidup. Thomas Alva Edison menciptakan terang lingkungan. Mereka semua itu adalah milik-miliknya Tuhan.
Jadi hidup di dunia ini kita harus menyembah Tuhan. Sudah tidak bisa yang lain. Kita tidak bisa memanggil roh-roh jahat dalam hidup kita. Kita hanya memanggil Tuhan untuk menerangi hidup kita. Karena disitulah sumber terang kegelapan. Sedangkan roh jahat adalah sumber kegelapan. Iblis adalah sumber kegelapan. Dan siapa yang bersekutu dengan iblis, dia hidup dalam kegelapan. Dan banyak masalah di situ. Tidak selesai-selesai. Karena kegelapan penuh dengan permasalahan. Jadi ini gambaran bagi kita. Supaya kita mengerti bahwa untuk hidup bahagia, kita harus datang kepada Yesus. Terang dunia. Dialah yang membawa kita keluar dari semua masalah. Baiklah, inilah yang menjadi pedoman bagi kita. Dalam ibadah kita. Dalam kita beriman di dunia ini. Inilah langkah-langkah kita. Kepedulian kita. Perhatian kita. Fokus kita. Konsentrasi kita. Apa yang saya harus jalani di dunia ini? Ya. Terang. Nah inilah terang hidup. Dan terang ini sampai kepada kekekalan. Di surga adanya. Haleluya. Puji Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Dan baiklah kita telah tiba pada kesimpulan bahwa kita harus tetap di dalam terang dan percaya kepada Yesus. Dan di situ kita akan hidup bahagia selamanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya.